Berikan tas kanan kiri, katakan, Yesusku luar biasa. Siang hari ini kita mau lebih lagi mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Ada amin? Amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan.
Siapa yang tahu? Oke, boleh duduk ya, boleh. sorry. Bagi yang tidak kuat boleh duduk. Yang kuat, yang muda-muda ya. Kita beberapa hari yang lalu kita merayakan apa? Ada yang tahu? Beberapa hari yang lalu kita merayakan apa? Nah, ya, betul sekali saudara ya. Ya, kita percaya tempat ini Surabaya adalah kota pahlawan saudara ya. Kota pahlawan. Kita percaya tempat ini kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita sama-sama mau bangkit serukan nama Yesus. Berdiri saudara ya. Kita percaya tempat ini kita semua diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita menyanyikan lagu ini dengan iman kita saudara. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah dahiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada
Ya, sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan dengan iman kami Tuhan, bahwa apapun yang ada di depan kami Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup ini Tuhan, Kau Allah Tuhan kami jauh lebih besar dari setiap permasalahan kami. Kau Allah yang jauh lebih besar dari setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa sekali kami ikut Yesus, kami mau selamanya ikut Yesus Tuhan. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal katakan, segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kita mau belajar lagu ini dari awal, saudara. Katakan dalam segala keadaan, biar jadi iman kami Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap
buat setiap kami Tuhan. Setiap iman yang mulai goyah Tuhan, Kau yang kuatkan setiap kami Tuhan, Kau yang kuatkan setiap iman yang mulai goyah Tuhan. Biar lagu ini hanya sekedar kami ucapkan dari lewat mulut kami Tuhan, tapi dari hati kami Tuhan, bahwa selamanya kami mau mengiring Kau Tuhan, bahwa selamanya Yesus Tuhan. Sekali kami memutuskan ikut Yesus, kami mau selamanya ikut Yesus Tuhan. Kau yang siapkan Tuhan tanah hati kami lebih lagi Tuhan, untuk tanami benih firman-Mu Tuhan. Berikan telinga kami Tuhan, buka telinga rohani kami Tuhan, untuk kami mendengar apa yang Kau mau katakan Tuhan. Biar siang hari ini Kau merapi hamba-Mu Tuhan, bahkan firman lebih lagi Tuhan. Sebab kami ini siap untuk mendengar Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah mengucap syukur, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya, selamanya tetap Yesus. Puji Tuhan. Biar ini menjadi iman kita dan kita lakukan yang terbaik. Sisanya Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Hari ini ibadah kita diawali dengan tangisan ya. Ada kalanya orang tua membuat anak-anak menangis. Tapi tidak jarang juga anak-anak membuat orang tua menangis. Yang kita tetap harus ingat, apapun kondisi hati kita, lagi terluka atau lagi bersedih, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, waktu kita datang ke ibadah, kita siapkan hati kita untuk kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama, kita akan buka di Markus 13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Markus 13 ayat 5 sampai 8. 2, 3. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Puji Tuhan. Silakan duduk semua. Perikopnya adalah permulaan penderitaan. Nah, karena itu saya bilang tadi, wah berat ini. Ini firman Tuhan berat. Di rumah itu sahabat kok. Di rumah itu sudah banyak masalah. Ada penderitaan. Lu firman Tuhan, penderitaan juga. Luar biasa. Ini ketika Yesus duduk, ayat 3 ya, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Jadi ini pembahasan private kepada murid-murid Yesus yang bukan semuanya, hanya beberapa murid saja yang dekat dengan Yesus. Mereka bertanya ayat yang keempat, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Mau tanya, nanti ya apa, kiamat itu ya apa, nah gitu kan. Banyak orang-orang bertanya-tanya tentang hari dan zaman akhir. Dan kemudian firman Tuhan yang tadi kita bacakan sama-sama.
Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ayat 5, Yesus memperingatkan dengan kalimat yang pertama, apa? Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hari-hari akhir akan banyak orang yang berani. Kalau zaman dulu menyebut nama Tuhan saja itu dengan sangat takut. Tidak berani orang dengan sembarangan. Saya pernah sampaikan bahkan waktu menulis nama Tuhan, ya, YHWH itu kemudian waktu itu belum bolpen cetekan gitu ya. Masih bulu yang dikenakan oleh tinta dan diukir, harus dipatahkan alat tulisnya. Agar apa? Karena kudus, nama ini kudus, enggak boleh sembarangan. Saking kudusnya itu. Nah, tapi ayat 6, akan datang banyak orang memakai namaku. Banyak orang berani menggunakan nama Allah. Menggunakan nama Allah. Menggunakan seolah-olah Tuhan yang sedang menyampaikan. Jadi ada dua arti, bisa dianya sendiri yang mengaku Mesias, kita tahu ada beberapa ajaran-ajaran palsu. Bapak Ibu yang terkasih, betapa banyak hari-hari ini bahkan penyesatan itu yang secara legal menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus itu ciptaan, Yesus bukan Tuhan. Itu mulai dikumandangkan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ayat 5 Yesus memperingatkan bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, berarti kita anak-anak Tuhan harus punya pengertian, harus punya informasi dalam pikiran kita. Saya kasih gambar gini, kalau seseorang tidak punya informasi, misalnya saya mau jalan ke Banyuwangi, ya ini ada dekat dengan Banyuwangi nih, Tante Yani, ayah. Banyuwangi, Glenmore, saya taunya Banyuwangi itu terus dari Pasuruan, Probolinggo, terus Situbondo, Banyuwangi, benar? Padahal kita tujuannya ke selatan, muterado, wah bisa-bisa kesasar kalau nggak tahu jalan, harus muter lagi loh. Mataharinya terbit sebelah timur kok harus balik lagi ke barat, wah tersesat, bisa tersesat. Kalau zaman dulu ya nggak ada GPS. Berarti kita harus punya satu pedoman, satu guidance dalam pengertian kita. Kalau mau ke Banyuwangi, oh ke Glenmore lewat sini, Banyuwangi benar utara bisa, tapi lebih dekat lewat selatan. Kalau kita sudah punya pengalaman, sudah punya pengertian, kita tidak dengan mudah disesatkan. Harus diisi. Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan? Ayo kita baca lagi firman Tuhan. Di kaum wanita ya, wah itu getol banget. Saya mengunjungi Oma Hong, wah, kesaksian, wah ada semangat, ada penyemangatnya. Di mana ibu, iya Oma Narmi ya, nah ini memotivasi. Oh puji Tuhan, ibu-ibu untuk membaca firman Tuhan, dikasih pertanyaan, oh haleluya. Yang lain, ayo anak-anak muda baca firman Tuhan, supaya apa? Pengertian kita, hati kita itu diisi dengan firman Tuhan, kita tidak dengan mudah disesatkan. Contoh bagi anak muda, wah, yang sekarang lagi mau keluar ini namanya Pineapple ini ya ada handphone ya, Pineapple 14, pakai bahasa isyarat ini. Mau keluar barang yang baru. Kalau seseorang sudah sering menggunakan handphone Pineapple itu ya, Pineapple pegang gini, oh ini palsu ini, nggak mungkin asli kayak gini, nggak mungkin. Nah, ada, jadi setiap produk ada KW-nya bahasanya, tahu ya KW, palsunya. Ngeluarno barang persis, ada beberapa ini ya, ada, jadi secara bodi luarnya itu persis, gambarannya persis, tampilannya pun persis. Tapi waktu dipegang, bagi mereka yang tahu barang yang original, mereka tahu, oh ini pasti nggak asli, ini pasti palsu. Nah, karena tahu yang asli. Tapi kalau nggak pernah pegang yang asli dijual orang, ngapain beli handphone 25 juta? Ini aja barang black market, beliin wes 12 juta. Murah, padahal yo mahal 12 juta. Murah karena dalam pikirannya barang harga 25 juta kok dijual 12 juta. Ini dapat berkat ini. Yo wes tak beli, bayar pulang sampai rumah
enging dapat song, tibanya barangnya palsu kok lambat, buat foto nggak halus gitu, padahal sudah bayarnya mahal. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita nggak mengerti yang asli, kita akan sangat mudah disesatkan. Jadi kita mau mengerti yang asli, amin? Amin. Oke, mari kita lanjut. Nah ini semakin berat ya, karena permulaan penderitaan. Ayat yang ke-9 sampai 13, saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa ikutin. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yesus menyampaikan pesan ini kepada 4 muridnya yang ada dalam lingkup yang kecil. Dan ini terjadi, murid-murid Yesus mendapat siksaan yang luar biasa, diadili yang luar biasa, tapi saya tidak mau bahas di sini. Cuman hal ini sudah terjadi kepada murid-murid Yesus. Oh kan bukan kepada kita kan, itu cuman siapa namanya tadi? Cuman Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Namaku kan Daniel, Andrew kan Andreas kan. Daniel, wah aku enggak kena gitu ya. Bukan bicara hanya kepada 4 orang ini, tapi akan dialami kepada murid-murid Yesus juga. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang memilih ikut Tuhan harus dikucilkan dari keluarganya. Maaf kata dibuang. Saya pernah ke Bali ya. Ke Bali, di sana ngobrol dengan salah satu jemaat gereja dan juga kepada pemimpin gerejanya, juga kepada jemaat. Mereka mulai bercerita, warga-warga asli yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, yang meninggalkan agamanya yang lama, itu langsung betul-betul dicoret dari daftar keluarga, dan berarti sama dengan artinya kehilangan semua namanya harta warisan dari keluarga itu, langsung lepas, langsung maaf kata harus terlontang-lantung karena begitu percaya Yesus. Masih untung ya, masih terlontang-lantung. Kalau yang ini sampai mau dibunuh. Berapa banyak keluarga-keluarga yang anaknya masih kecil ya, mau ke gereja pagi-pagi langsung no gegeran be anak, no gegeran be bojo. Sampai mau ke gereja nih hati nih nggak damai sejahtera. Wis memilih untuk di rumah. Itu sangat mudah dialami. Tapi firman Tuhan katakan ini permulaan penderitaan. Mengikut Yesus memang bukan hal yang mudah. Harus menyangkal bahkan perasaan kita. Ya, ada banyak orang, nah saya mau kembali ke tadi ayat yang keempat ya. Ada banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini mulai ini ya khotbah ya, dan sering khotbah salah satunya tentang keuangan. Keuangan harus memberi perpuluhan. Kalau nggak memberi perpuluhan nanti dapat hukuman, nanti dapat dapat celaka, nggak dapat berkat gitu. Tapi kalau kasih perpuluhan dapat berkat, dapat berkelimpahan. Wah, mulai pokoknya perpuluhan. Nah, ujung-ujungnya duit. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Bukan berarti setiap orang yang melakukan firman Tuhan, yang taat melakukan firman Tuhan, hidupnya akan bebas dari segala masalah. Justru malah orang yang melakukan firman Tuhan akan dimurnikan, hatinya dimurnikan, dikuduskan lagi. Oh, anak ini melakukan firman Tuhan. Diuji lagi, seperti halnya Ayub. Ayub seorang yang cinta akan Tuhan,
yang melakukan firman Tuhan, tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, dan Tuhan izinkan. Bapak Ibu yang terkasih, nah ada orang-orang yang lakukan istilahnya lakukan firman Tuhan pasti diberkati. Pakai kata pasti. Lakukan firman Tuhan pasti diberkati. Berikan persembahan pasti diberkati. Nah, yang pasti-pasti ini justru malah tidak pasti. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan suatu hal yang pasti dalam dunia ini. Yang Yesus janjikan adalah kepastian di sorga. Yang pasti adalah di sorga ada rumah tersedia bagi setiap kita. Kita tinggal di dunia ini hanya sementara. Orang Jawa bilang, mek mampir ngombe selawase di surga. Jadi yang kita lakukan di bumi ini itu bergema di sorga. Lakukan bagian yang kita bisa lakukan. Kalau kita sedang mengalami penderitaan, puji Tuhan. Karena dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Banyak orang Indonesia mengeluh, mereka ini, aku ini susah gitu ya. Uangnya terbatas. Yang punya 2 juta, saya pernah bilang, ada saldo cuman 2 juta. Kepengennya ada 5 juta. Yang punya 5 juta, cuman 5 juta saldoku buat beli motor nggak bisa. Pengennya 10 juta, kalau ada 10 juta enak bisa beli motor bekas. Yang punya 10 juta, aduh enak ya motor baru, 20 juta. Yang punya motor baru, enak ya kalau naik mobil, haleluya. Ini tidak akan pernah selesai. Nah, ternyata betul Indonesia memang diakui masuk dalam 100 negara termiskin di dunia. Indonesia masuk dalam kategori itu. Jadi selamat Bapak Ibu, kita masuk dalam negara yang termiskin di dunia. Tetapi pertanyaannya, apakah kita berkekurangan? Tidak. Apakah ada yang beratnya berkurang sampai 10 kilo hari-hari ini, dalam 2 bulan ini? Bertambah. Dalam kekurangan, bahkan Indonesia yang dinobatkan sebagai negara termiskin, urutan ke-70 berapa itu? Tetapi bisa menyumbang batu bara. Ya, tontonan. Bukan cuma 1 ton, tontonan pergi ke Eropa. Karena di sana lagi resesi. Justru yang mereka yang kelimpahan hari-hari ini anjlok. Makan susah di di tempat penampungan sampah itu tiba-tiba sekarang menjadi banyak orang. Nyari ada makanan mungkin yang masih bisa dimakan kembali. Kalau Indonesia wis kulino dulu aneh. Tapi maksudnya gini, bukan berarti dalam kelemahan terus kita menyerah begitu saja. Saya dapat kabar berita di Jakarta, ya Tuhan, satu keluarga meninggal, membusuk. Ada satu yang meninggal itu malah ditutupi, dikasih kopi gitu ya. Nah, waktu memang kabarnya masih simpang siur. Karena apa? Karena yang berita otopsi yang terakhir karena kelaparan katanya. Tidak ada makanan di perut, di kulkas pun tidak ada makanan. Bahkan listrik request pengajuan ke PLN untuk diputus. Orang lain berjuang ya untuk dapat listrik, mereka malah minta untuk diputus. Nah, dalam kesusahan tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui, bahkan tetangga sebelahnya sendiri pun tidak mengetahui. Ada banyak orang yang dalam permasalahan memilih untuk menyendiri. Ini yang bahaya, ini yang saya pernah sampaikan. Jangan Bapak Ibu, ya, jangan menyendiri. Kalau dalam kesusahan sekalipun ayat 10 dikatakan, tetapi Injil tetap harus diberitakan. Tetap beritakan Injil. Dalam kita ini ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak membawa kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Roh Kudus ada dalam kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ada satu kisah, kalau bicara tentang kelaparan, ada satu kisah di Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 6, Gideon diangkat menjadi hakim. Kita baca apa yang terjadi, kenapa kok orang sampai mengalami kesusahan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah, kalau tadi saya bilang tidak melakukan firman Tuhan terus dapat kutukan,
Itu bukan demikian, tetapi Tuhan menyerahkan. Ya, kalau kita bicara tadi perpuluhan itu bicara tentang Tuhan memberikan pagar perlindungan dalam pekerjaan, dalam pagar. Tetap sesekali bisa terjadi. Saya masih ingat Om Niko itu kurang setia apa Bapak Ibu gitu ya. Isok ngalami kecetit sarafnya. Sudah dalam berjuang lagi kerja hari-hari, bukan lagi tidur-tiduran ya. Lain kalau tidur-tiduran nggak pernah gerak, generasi sekarang kan gitu ya. Posisinya gini terus sampai akhirnya tangannya bermasalah sarafnya. Ada pasien saya ngalami masalah saraf karena terlalu sering pegang HP. Nah, kemudian sampai harus pakai penyangga tangan gitu dan harus lepas handphone dulu gitu. Kasihan tangannya. Nah, tapi ada orang yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu? Mereka mendirikan patung-patung, Baal-Baal, Baal dewa-dewa, dewa-dewi kesuburan. Jadi mempercayai kekuatan mereka sendiri. Percaya bahwa aku ini bisa. Kan bangsa Israel cerita diberkati kan. Justru waktu diberkati mereka merasa, oh aku kuat, aku bisa, aku hebat, aku dirikan Baal-Baal. Ini dia. Nah, coba lihat ya, ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Karena tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini hal yang lain lagi ya. Mereka sangat terjadi kesusahan. Nah, kemudian di ayat 2, dan selama orang Midian berkuasa atas orang Israel, karena takutnya mereka kepada orang Midian, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi mereka bersembunyi di gua-gua, berkemah di sana. Nah, tidak meninggalkan bahan makan apapun gitu ya. Kemudian mereka kalau mengirik gandum, nah kemudian yang terjadi pada Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Ebiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi harusnya anggur gitu ya, tapi dipakai untuk ngirik gandum, karena kalau begitu ketahuan ada orang yang mengolah makanan itu kayak dirusak. Sehingga mereka memang sangat untuk makan saja susah ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, dan Gideon dapat panggilan untuk melayani Tuhan, tapi Gideon pun berkata, aku ini nggak bisa, aku ini keluarga, aku ini kelompok yang terkecil, yang paling kecil, yang nggak istilahnya nggak punya power. Aku orang yang lemah, tapi Tuhan mau pakai orang yang lemah untuk membebaskan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel bisa punya pengertian bahwa hanya oleh karena kekuatan dari Tuhan kita mampu. Oke, saya mau sejajarkan. Kalau tadi kan saya bilang tidak melakukan firman Tuhan, kemudian dapat kutuk. Bapak Ibu yang terkasih, berarti berkat dan kutuk tergantung dari siapa? Dari pelakunya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, memberikan ini ya, persembahan, oh aku diberkati. Kalau aku nggak memberikan persembahan, aku dapat kutukan. Ini salah. Ini pengertian yang salah. Berarti yang berkuasa siapa? Kita. Kalau kita kasih, kita diberkati. Kalau kita, berarti kekuasaannya ada di kita. Kalau dalam hal ini, dalam Gideon, mau dinyatakan bahwa yang berkuasa adalah Tuhan. Yang memberikan berkat, yang memberikan kutukan itu Tuhan. Jangan kita merasa dengan kita melakukan firman Tuhan, wow berarti aku sudah seharusnya aku diberkati. Berapa banyak orang yang jadi kepahitan sama Tuhan, yang mundur iman dari Tuhan karena merasa aku sudah melakukan untuk Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi kok aku dapatnya bukan yang melimpah. Wah, itu pengertian yang salah, pikirannya yang salah, penderitaan yang digawe-gawe dewe. Kalau kita ikut Tuhan, ayo kita mau percaya yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel ya, lewat 300 orang bisa mengalahkan begitu banyak laskar-laskar musuh. Bapak Ibu yang terkasih, dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, saat kita ada masalah di ayat 11 tadi, janganlah kamu khawatir apa yang harus kamu katakan, tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Roh Kudus akan berkarya lebih dalam setiap kita.
Saat apa? Saat kita ada dalam jalannya Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kesusahan, tetapi kalau bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara. Cakap melakukan segala perkara. Amin. Bagi anak-anak, taati orang tuamu. Kalau dimarahi, doa, Tuhan apa yang salah dalam hidupku. Kadang kita merasa kita udah paling benar. Kadang orang tua merasa aku udah orang tua yang paling benar. Nah ini juga salah. Yang paling benar adalah Tuhan. Kalau kita mau mendidik anak kita tanya Tuhan, Tuhan bagaimana cara ngomong sama anakku? Kok angel sih ngomong sama anakku ini? Tanyanya sama Tuhan. Anak-anak kok susah, aku ini salah terus itu ya. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang dapat kulakukan untuk menyenangkan orang tua? Bapak Ibu yang terkasih, bersama dengan Tuhan, kita bisa selamat di bumi, selamat di surga. Oke. Perikop berikutnya, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu, ayat yang ke-14 dari Markus 13 ayat yang ke-14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, ya maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi kalau kita ketemu memang ada masalah, jangan langsung sok-sokan, dengan Tuhan aku pasti menang gitu ya, itu kan. Merasa, wah aku ini punya kekuatan yang hebat dari Tuhan. Kalau ada permasalahan, ayo mundur dulu. Kalau ada konflik dalam rumah tangga, mundur dulu, diam dulu. Ya. Kemudian doa dan setelah itu kita bisa berkata-kata dengan Roh Kudus, dapat kesanggupan. Amin. Siapa yang di sini masih sering berkonflik dengan keluarga? Semua ya. Tinggi sekali Bapak Ibu. Justru bagus. Kalau berkonflik berarti ada keterbukaan, bukan? Ada hal yang nggak disenangi diungkapkan. Itu perlu. Kepada keluarga kita perlu menyampaikan apa yang ini ya, yang memang salah ya kita sampaikan kalau salah. Ayat 21. Pada waktu itu jika orang yang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hati kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Kalau orang dalam garis kemiskinan, yang tadi saya bahas ya, garis kemiskinan dalam masa yang susah, waktu dengar ada suatu berkat yang besar, ingin banget untuk meraihnya, benar? Ingin banget untuk mendapatkan suatu hal yang besar. Tapi di sini dijelaskan, dengan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Wah ini buat saya gini, mujizat ini kan datangnya dari Tuhan. Tapi ternyata justru lewat mujizat orang itu bisa disesatkan. Jadi terus gimana gitu? Ini serba salah ya. Kan orang-orang sakit berusaha datang kepada Yesus berharap mujizat, benar? Tapi ada orang-orang yang bisa juga melakukan mujizat, tetapi bukan Yesus. Jadi bagaimana cara kita membedakannya? Kita harus punya firman Tuhan dalam pikiran kita. Harus diisi sama firman Tuhan. Kita lebih mengutamakan Tuhan dari apapun. Amin. Amin. Oke. Hal yang berat berikut. Oke, coba berat terus ya. Lukas 21 ayat 34 supaya kita tidak masuk dalam hal-hal yang berat ya dalam kehidupan tadi. Ini ada nasihat untuk berjaga-jaga. Perkataan Yesus juga yang disampaikan di sini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Oke, apa itu pesta pora?
apa itu kemabukan, apa itu kepentingan-kepentingan duniawi. Dalam pesta kita lihat apa? Kalau ada pesta, makanan yang melimpah. Ada apa lagi? Ya, anggur, ada baju, wah, ada makanan, ada minuman yang melimpah, ada baju. Nah, hari-hari ini yang kalau kita bicara media sosial, yang pengikutnya banyak, kebanyakan mereka sedang mempromosikan makanan yang enak-enak, yang makan sepuasnya, makan sampai belepotan gitu, terus kecapan yang dikerungono pakai mic itu didengerno gitu. Terus makan ada dan yang followernya banyak adalah yang pakaian-pakaian, baju-baju yang bagus ya, handphone yang cantik-cantik gitu. Sehingga kalau kita nggak makan yang enak-enak seperti mereka, koyo berdosa aku ini. Aku kok gak makan enak kayak itu ya. Kemudian liatin baju yang bagus-bagus gitu ya. Berapa saya coba lihat ini di daftar keranjangnya istri. Wah, baju ini diskon gitu. Baju ini diskon, baju ini diskon. Lah kan yang punya punya toko suka-suka kan mau kasih harga berapa dinaikin terus didiskon. Padahal ya sudah segitu harganya. Itu ya sudah untung gitu. Wis beli 2 gratis 1 ya di Waralaba ada. Tak cek harganya loh, harganya biasanya nggak segini. Dinaikkan 3.000 dulu beli 2 gratis 1. Wah, yes, pancingan. Podo ae malah boros, beli 1 cukup sebenarnya. Banyak kita menikmati dan kita sangat menikmati ya dengan scrolling kalau bahasanya sekarang. Suka lihat-lihat kalau orang dulu generasi 10 tahun yang lalu perginya ke mall. Ada berapa toko baju itu satu persatu digeseri. Nanti toko berikutnya digeseri lagi. Mau toko batik atas bawah gitu ya, dilihati gitu ya. Syarat akan keindahan, kemewahan. Wah, aku kalau punya ini enak kayaknya. Dilihat harganya, kok cek mahal gitu. Wis, pokoknya nanti aku mau punya ini, aku tak kerja soro-soro, tak nabung supaya aku bisa beli ini. Haleluya. Ini misteri ya. Indonesia kan tadi dibilang masuk negara termiskin, tapi Indonesia termasuk pengguna HP nanas tadi ya, pineapple yang terbanyak. Banyak penggunanya loh. Katanya duit gak ono, tapi kok bisa beli barang yang mahal-mahal gitu. Mereka rela gitu ya, rela menghabiskan uangnya, tabungannya untuk berhutang, untuk mendapatkan hal yang mewah-mewah. Kredit dulu, yang penting aku pegang HP-nya sekarang gitu ya. Nanti isa kok aku kerja bisa nyicil, bisa bayar. Hati-hati. Jagalah dirimu supaya jangan syarat. Jangan syarat itu maksudnya apa? Dikit-dikit itu. Ada uang sedikit, kita maunya langsung konsumtif. Nah, ini yang hati-hati. Jagalah dirimu. Amin. Dan kemabukan. Kemabukan itu gimana? Kita sudah punya, tapi pengen lagi. Sudah punya sesuatu, tapi masih ingin dan tidak pernah puas. Itu hati-hati. Ya, sudah menikmati makannya, ada satu kali kita ngumpulkan berkat jalan-jalan. Sudah jalan-jalan satu pulang, belum sampai rumah, kapan kita jalan-jalan lagi gitu. Nah ini, mabuk dengan kesenangan, ya jalan-jalan, mabuk dengan baju, sudah beli baju satu, masih di perjalanan, ya kan sekarang kan zaman beli online, belum sampai di rumah, belum dibuka, sudah beli baju sayang, satu lagi. Dua ini, satu sudah datang belum dibuka, sudah beli yang satu lagi, mumpung ada berkat. Wah, bahasanya gitu kan, hati-hati, itu kemabukan, gak cuman melulu minum, minum kan sudah kembung, minum lagi, enak gitu ya, memang enak gitu. Itu hati itu, kemabukan. Dan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dalam arti apa? Banyak orang yang sibuk dalam segala sesuatunya, kemudian mulai mengurangi bagiannya untuk Tuhan. Ini hati-hati juga. Ini nasihat kita, berjaga-jaga, jangan kita terbawa dalam dunia seperti itu. Kita harus tetap ingat Tuhan. Kalau ada orang kanan kiri kita yang mulai undur dari Tuhan, kita ingatkan mereka, ayo ingat lagi, setia sama Tuhan. Jangan sibuk sama dunia, lupa sama sorga. Sorga itu ada.
supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba datang ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Dan selama menunggu kedatangan Tuhan bukan berarti kita nyantai-nyantai, oh kita nggak sibuk dengan kita nggak pesta pora, kita nggak mabuk-mabukan, kita tidak ngurusi dunia, terus kita diam-diam saja. Ini juga salah. Oke, yang terakhir, Markus 13. Ya, betul kan? Markus 13. Ayat yang ke-33 sama juga. Perikopnya apa di situ? Nasihat supaya berjaga-jaga. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dengan hal yang sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Baca, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, supaya kamu tidak tahu bagaimana bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, ya, masih sore, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kita ini ada masing-masing dengan tugasnya. Kita punya tugas dari Tuhan. Kita nggak mabuk, kita nggak ngurusi pesta pora ya, kita nggak scrolling sampai puas gitu ya. Nggak ada puasnya itu, bener nggak yang punya HP baru? Ya, kita buka Instagram itu, mau Instagram kah, mau Shopee kah, mau TikTok, apa ada puasnya? Mobile Legend, bener? Ya, itu dia. Sampai chargernya metat gitu ya. Enggak, apakah ada puasnya? Enggak ada. Berjaga-jagalah, kita punya tugas. Jangan karena kita masuk ke dalam kenikmatan dunia tadi, kemudian melupakan tanggung jawab kita. Ya di rumah, bapak-bapak menjadi imam, menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Yang ngajai doa, ayo kita berdoa, gitu ya. Yang memimpin doa, ayo, gitu ya. Para ibu-ibu, istri-istri sebagai penolong ya. Kalau bapaknya nggak ngingetnya juga, oh ya wes harus ngingetnya gitu ya. Terus lemur, ya saling mengingatkan, ayo sayang kita berdoa. Amin. Yang udah punya pacar gitu ya, yang mau menikah, latihlah diri kita. Berjaga-jaga dalam tugas kita yang kita bisa lakukan ya. Kalau laki kita jarang-jarang gitu ya muncul dalam doa, ayo tayang kita berdoa gitu. Oke, supaya nggak mamanya terus sama anaknya gitu yang berdoa. Anak-anak juga kalau diajak berdoa sama orang tua, enggak, aku gak iso, gak cocok aku lagunya beda gitu ya. Nah ini, ayo tetap bersama-sama ya. Kita mau saling mengingatkan, jangan sampai keluarga kita ada yang lepas dari kasih karunia Allah. Biarlah seperti apa yang terjadi di Nuh ya, waktu hari Tuhan datang, Nuh, istri dan keluarganya diselamatkan. Itu tugas kita. Amin. Kita berdoa buat keluarga kita. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Jangan kita syarat dengan kenikmatan dunia. Dunia sekarang ada di genggaman kita. Sangat dekat, kita mudah. Ya, berapa banyak keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang hatinya menjauh. Karena kalau sudah waktu berdua gitu ya, dari kamar, masing-masing sudah mulai sibuk dengan kepentingannya sendiri. Ayo kalau kita ada di rumah, mulai buka pintu kamar, kita ngobrol sama keluarga kita. Kita kasih waktu buat mereka. Kalau mereka nggak ada waktu untuk ngobrol, wes sini tak doa no. Bagi yang tua, yang senior, doakan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita yang muda, berikan waktu kita untuk keluarga kita. Haleluya. Puji Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang benar, Tuhan yang sanggup memulihkan, yang kami hanya dapat berharap kepada tangan yang kuat, yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu yang mungkin belum tersampaikan keluhan dan isi hatinya dalam setiap pergumulannya, baik studi, baik pekerjaan maupun keluarga, maupun kesehatan ataupun ekonomi. Tuhan yang sanggup membukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati negeri kami dengan damai sejahtera agar kami tetap dapat beribadah Tuhan. Khususnya hari Natal kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dijauhkan dari segala niat-niatan orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah dapat perlindungan setiap kami Tuhan, dari Tuhan dan gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Berkati kepolisian, menjaga keamanan, dijauhkan dari segala teroris dan bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus negeri kami aman bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kita sama-sama mau bangkit, serukan nama Yesus.